Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Siapakah yang lebih aniaya daripada yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim ulama, asatidz, para sepuh, bini sepuh segenap takmir Masjid Al-Furqan Taman Pinang, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan nikmat, tambahan karunia, tambahan anugerah, tambahan rizki yang halal luas barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumpulkan bekal sangu kita kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah untuk selalu ittiba'us sunnah, bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, semakin cinta kepada beliau,
berupaya selalu menyebut nama beliau melalui sholawat dan salam, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita terpilih termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai nyoblos semua ya. Sudah nyoblos Pak? Ada yang nyoblos, ada yang enggak ya? Semoga Sidoarjo diberi Allah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Ya, semoga Allah memberikan pemimpin yang sayang, yang amanah, yang memikirkan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembahasan ini kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 114. Sebagaimana tadi kita sudah kaji secara arti, ya. Jadi maksudnya, adakah orang yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Disampaikan dalam tafsir ini, ikhtalafal mufassirun fil muradi minal ladzina mana'u masajidallahi wa sa'au fi kharabiha. Ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di antara para mufassir dalam memaknai, dalam maksud, ya, siapa yang dikategorikan menghalangi untuk berzikir, ya, di rumah Allah dengan cara apa? Dengan cara menyerang, dengan cara merobohkan, dengan cara-cara yang akhirnya membuat tidak bisa berzikir. Nah, itu. Maka kemudian ala qaulaini. Jadi terdapat dua pendapat. Ahaduhuma ma rawahul Aufi, ya, salah satu yang pertama dari dua itu yang disampaikan oleh Al-Aufi fi tafsirihi, Imam Al-Aufi dalam tafsirnya Ibnu Abbas, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, fi qaulihi wa man adlamu mimman mana masajid wa yudhkaru bi ismuhu, bahwa yang dimaksud di sini humun nasara. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Nasrani. Bagaimana bisa? Wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, humun nasara kanu yatrahuna fi baitil maqdisil ada wa yamna'una an-nas ay yusallu fihi. Mereka ini, orang-orang Nasrani ini, melemparkan, ya, di Baitul Maqdis kotoran, menghalangi manusia untuk sholat di dalamnya. Jadi yang terjadi itu ada upaya untuk menghalang-halangi hamba-hamba Allah untuk masuk ke masjid dan beribadah di dalam masjid. Jadi yang pertama ini kategorinya adalah ada yang berpendapat Nasoro. Wa qala Abdul Razzaq, berkata yang Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Qatadah fi qawlihi, bahwa kami diberitahukan oleh Ma'mar dari Imam Qatadah dalam apa yang disampaikannya, wa sa'a fi kharabiha qala huwa Bukhtanassar. Jadi yang dimaksud ini adalah Bukhtanassar. Siapa ini? Raja dari Babil, ya, yang melakukan upaya-upaya untuk menyerang Baitul Maqdis. Jadi ada yang berpendapat di situ adalah Raja Bukhtanassar yang berupaya untuk menyerang Baitul Maqdis. Kharraba Baitul Maqdis wa anau ala dzalika an-nasara. Tetapi Bukhtanassar ini dibantu oleh orang-orang Nasrani.
Jadi enggak sendiri. Ya. Wa qala Sa'id an Qatadah, berkata Sa'id dari Qatadah, qala ulaika a'da'ullah, maka inilah yang dimaksud dengan musuh-musuh Allah. Orang hamba-hambanya nggak bisa ya Pak. Ya bukan hanya dulu ya, bahkan sampai sekarang pun, ya toh. Sampai sekarang pun dihalang-halangi. Ya, naudzubillah sampai jadi korban, diserang, ditembak. Itu. Jadi sudah peristiwa yang sekarang itu ternyata sudah dulu ini prosesnya. Sudah diceritakan oleh Al-Qur'an ini sudah. Upaya-upaya mereka untuk menghalang-halangi hamba-hamba Allah untuk menyebut nama Allah di masjid-masjidnya. An-Nasara hamalum bughdul Yahudi ala anna an a'anu bukhtan Nassar. Maka dari sini kemudian yang terjadi, orang-orang Nasrani ini membawa kebencian dari orang-orang Yahudi yang telah membantu Raja Bukhtanasor tadi. Al-Babili, ya, dari Babilonia. Al-Majusi, yang musyrik, Majusi. Ala takhribi Baitil Maqdis, dalam upayanya untuk menyerang Baitil Maqdis. Wa qala As-Sudiyyu kanu daharu Bukhtasar, di mana mereka ini membantu Mukhtasar ala kharabi Baitil Maqdis, dalam penyerangan Baitil Maqdis, hatta kharabahu wa amara an tutraha fihil jifa. Makanya dibikin tidak tenang yang mau ibadah itu, dilempari kotoran, dilempari bangkai dan seterusnya. Ada teror lah kalau bahasa sekarang ini, sehingga membuat tidak tenang. Wa inna ma'ana rum ala kharabi, di situ juga ada bantuan dari Romawi. Min ajli anna bani Israel qatalu Yahya bin Zakaria, karena apa? Bani Israel ini dulu membunuh Yahya, Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Wa ruwiya nahwu anil Hasan al-Basri, atau bagaimana diriwayatkan dalam versi yang lain oleh Imam Hasan Basri. Itu yang pertama. Al-qaulu tsani ma rawa Ibnu Jarir haddatsani Yunus bin Abdul A'la haddatsani Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid fi qaulihi, ya, diriwayatkan dari Ibnu Jarir, disampaikan kepadaku oleh Yunus bin Abdul A'la, disampaikan kepada kami Ibnu Wahab, berkata Ibnu Zaid bahwa dalam ayat wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha qala. Nah, ini versi yang kedua. Kalau yang pertama Nasrani, yang kedua al-musyrikun. Jadi yang menyerang, yang menghalang-halangi itu dalam konteks ayat ini adalah orang-orang musyrik. Bagaimana bisa? Alladzina halu baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Orang-orang musyrik ini mereka menghalangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hendak menuju ke Mekah, sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi dihalang-halangi dengan cara seperti itu. Wa baina ayyadkhulu Makkah, ketika Nabi hendak memasuki kota Mekah. Hatta nahara hadiyahu biditua, sehingga Rasulullah menyembelih hadiyunya yang dikurbankan itu di tempatnya namanya biditua. Wa hadanahum wa qala lahum, sehingga terjadilah perjanjian yang dikatakan kepada mereka, maka na ahadun yasuddu an hadzal bait, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi dari rumah ini, masjid ini. Wa qad kana ar-rajulu, sehingga ada salah seorang
pemuda laki-laki yalqi qatila abihi wa akhihi fala yasudduhu. Apa alasannya? Karena ada yang menahan bahwa Rasulullah dan sahabatnya waktu itu dianggap adalah yang bertanggung jawab atas terbunuhnya orang tua atau leluhur mereka, sehingga mereka menahan. Faqalu la yadkhulu alaina man qatala aba'ana yauma badrin. Kata mereka, tidak bisa masuk orang-orang yang telah membunuh orang tua kami, ayah kami pada hari Badar, perang Badar. Wa fi nabaq, sedangkan kami masih ada ini. Gitu. Wa fi qalihi wa sa'a fi kharabiha qala idh qata'u man ya'muru bi dzikrihi wa ya'tiha lil haji wal umrah. Makanya akhirnya tidak bisa melaksanakan haji dan umrah. Padahal sahabat itu sudah siap semua itu sudah. Tapi Rasulullah tidak. Wis, ini luar biasanya Rasulullah. Wis, sudah, jangan diladeni. Apa para sahabat takut? Oh, nggak ada yang takut, semuanya sudah siap itu, Pak. Tapi Rasulullah menenangkan para sahabat untuk tidak terjadi konfrontasi. Tetapi kemudian mengikuti kemauan kaum musyrikin, walaupun dilarang untuk masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah, tapi Rasulullah bersabar mengikuti, ya, sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah itu. Wa qala Ibnu Abi Hatim dzakara an Salamah qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, bahwa kata mereka ini para perawi ini, anna Quraisyan mana'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'indal Ka'bah fil Masjidil Haram. Jadi yang dimaksud menghalang-halangi ini sebenarnya Quraisy, katanya pendapat yang kedua ini. Kenapa? Karena orang kaum musyrikin Quraisy ini menghalangi Rasulullah untuk melaksanakan ibadah di Ka'bah, di Masjidil Haram. Fa'anzalallah, makanya kemudian diturunkan oleh Allah ayat tentang ini. Ini pendapat yang kedua. Makanya diturunkan ayat ini. Waman adlamu mimman manama, terus ke akhir ayat. Makanya diturunkan ayat ini, menghalang-halangi soalnya Rasulullah mau beribadah. Summa ikhtara Ibnu Jarir al-qaul al-awwal, tapi ada juga yaitu Imam Ibnu Jarir berpendapat dia sepakat dengan ayat yang pertama. Wa ihtajja bi anna Quraisyan lam tas'a fi kharabil Ka'bah. Kenapa kok ada mufassir yang setuju dengan pendapat yang pertama? Karena beranggapan menurut beliau orang Quraisy benar menghalangi tapi tidak menyerang, gitu loh. Tidak menyerang Ka'bah. Kalau yang pertama tadi kan menyerang, merusak, mengganggu dan sebagainya. Ya. Tetapi yang kedua ini menurut Ibnu Jarir tidak sampai menghancurkan Ka'bah. Wa ammar rum fasa'u fi takhribi Baitul Maqdis. Sedangkan orang-orang Romawi itu berupaya menghancurkan. Orang-orang musyrikin itu berupaya merusak. Qultu walladzi yadhharu wallahu ya'lam. Tetapi semuanya dari dua pendapat ini Allah yang Maha tahu mana yang sebenar-benarnya. Bisa dipahami ya, Pak? Ya. Al-qaulu tsani kama qala Ibnu Zaid, sedangkan pendapat yang kedua sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Zaid, wa ruwiya an Ibni Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, li'anna an-nasara idza muni'atil yahudu as-shalah fil baitil muqaddasi kana dinuhum aqwam min dinil yahudi. Alasan yang kedua, kenapa? Karena kalau orang-orang Nasrani melarang Yahudi untuk sholat, ya, melarang. Misalnya Nasrani melarang Yahudi untuk sholat
di Baitul Maqdisi, maka berarti agama mereka lebih baik daripada agama orang Yahudi. Kalau melarang orang Yahudi, makanya kan yang dilarang ini kan cuma kita, orang-orang Islamnya. Makanya sampai sekarang pun kan terjadi, Pak. Dua-duanya ini untuk urusan Baitul Maqdis kan akur ini, nggak masalah. Tapi kalau kita, nah beda, treatmentnya beda kalau kaum muslimin ini. Tapi kalau mereka berdua, Nasrani dan Yahudi, nggak ada masalah masuk ke situ. Makanya masing-masing mengeklaim kan bahwa orang-orang Yahudi mereka berpendapat ini hak mereka, Nasrani juga berpendapat ini hak mereka, yang Islam pun demikian. Tetapi antara dua agama ini sampai sekarang kan tidak ada masalah, kecuali yang kita. Kalau kita masuk ke situ kan luar biasa. Ya, bagaimana yang sudah dari Palestina ini? Islam aja yang sulit ya. Iya. Ya, memang yang sulit kan memang kita. Makanya mereka tidak melakukan upaya itu kepada orang-orang Yahudi. Ya. Wa kanu aqrabu minhum wa lam yakun dzikrullahi minal yahudi maqbulan idzaka. Li'annahum lu'inu min qulub. Padahal apapun yang mereka lakukan itu enggak ada, sia-sia. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi sudah dilaknat. Bukankah sebelumnya ini kita mengkaji bagaimana Allah melaknat orang-orang Yahudi, Bani Israel itu, karena sikap tindakan mereka itu. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dan mereka sebenarnya sudah diingatkan itu. Ya, mulai dari Nabi Daud sampai Nabi Isa. Kemarin kita kaji kan, bagaimana mereka ayat sebelum ini kita sudah kaji, bagaimana mereka beranggapan bahwa mereka yang berhak masuk surga, masing-masing begitu. Sehingga antara Yahudi dan Nasrani berselisih. Ingat kemarin saya sampaikan Pak, tafsir yang sebelumnya, bahwa yang Yahudi bilang orang Kristen tidak punya pegangan, yang Kristen bilang orang Yahudi nggak punya pegangan. Padahal itu sudah dirubah, sudah tidak otentik lagi apa yang mereka baca kitabnya. Kenapa? Karena harusnya Yahudi, Nasrani, kemudian kaum muslimin ini nyambung harusnya. Lah kalau ini sama-sama kontra, lo yang dibaca apa? Padahal sumbernya sama. Ya, agamanya sama, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak bisa, ada yang salah berarti. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Makanya ini karena mereka durhaka ini, menentang. Wa aidan fa innahu ta'ala lamma wajjaha dhamma fi haqqil yahudi wan nasara. Makanya ini juga adalah bentuk kehinaan ini yang terjadi seperti sekarang. Sara fi dzamil musyrikin alladziina akhrajur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu min Makkah. Termasuk pendapat yang kedua, bahwa orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy yang mencegah Rasulullah masuk itu juga adalah orang-orang yang mendapatkan laknat, hina di dunia. Kenapa? Melarang hamba-hamba Allah untuk melaksanakan ibadah. Wa mana'uhum minas salati fil masjidil haram, karena mereka telah menghalangi untuk melaksanakan salat di Masjidil Haram. Wa amma itimadu ala anna Quraisyan lam tas'a fi kharabil Ka'bah. Nah, kalau ada yang berpendapat iya dilarang sama orang Quraisy, tapi mereka kan tidak merusak, tidak menghancurkan. Dijawab di sini, kalau memang demikian, apakah ada upaya, ya? Apakah ada upaya yang dilakukan dari orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah di Ka'bah kemudian dicegah mereka? Memang mereka tidak merusak, tapi kalau ada orang mau ibadah ditahan, apa enggak lebih parah itu? Gitu.
akhraju anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabu, sehingga membuat mereka mengusir Rasulullah dan para sahabatnya yang hendak melaksanakan ibadah. Wa istahwadu alayya bi asnamihim wa andadihim wa syirkihim. Bahkan tidak hanya itu, ketika kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah hendak melaksanakan ibadah, enggak boleh masuk, diganti yang ada di Ka'bah. Diganti apa? Dengan berhala-berhala, dengan sekutu-sekutu, sehingga di Masjidil Haram itu penuh dengan berhala. Ya. Bahkan sampai sahabat itu, karena dulu tempatnya berhala-berhala, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita ini beribadah antara Safa dan Marwah, apakah boleh Rasul? Karena dulu di tempat ini tempat orang nyembah berhala." Kemudian turun ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu jawaban dari sahabat itu. Jawaban untuk sahabat itu. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Gak usah khawatir, gitu jawabannya. Allah memberikan jawaban itu. Karena sahabat mamang, gamang, ragu. Iki biyen nggene berhala iki ya apa? Digawe ibadah gak apa-apa ta. Ya bismillah, jawabannya begitu. Makanya untuk memantapkan itu dibaca ketika itu. Masya Allah. Jadi sejarahnya kenapa ketika Safa dan Marwah membaca itu, ya. Kama qala ta'ala, "Wa ma lahum alla yu'adzibuhum wa hum yasuddu 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'u inna awliya'u ilal muttaqun walakin aktsaruhum la ya'lamun." Makanya tidak ada yang lebih parah daripada itu, ya, pendapat yang lain. Wa qala ta'ala, "Ma kana lil musyrikina ya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum fiha." Maka enggak bisa yang memakmurkan masjid itu orang musyrikin, enggak bisa. Ini merujuk kepada pendapat yang kedua. Enggak bisa kaum musyrikin yang memakmurkan masjid, enggak bisa. Lawang dasarnya beda, konsep berpikirnya beda, akidahnya beda, enggak bisa. Enggak bisa memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Makanya yang bisa memakmurkan masjid yang pertama adalah dia orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir. Wa aqamas salata, mendirikan salat. Wa ataz zakata, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka semua termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya syaratnya takmir ini tadi ini. Syaratnya untuk menjadi takmir ini amana billahi wal yaumil akhir, iqamas shalah wa ita'iz zakah, ya. Mendirikan iman kepada Allah, kemudian melaksanakan iman kepada hari akhir, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Itu. Jadi takmir itu juga berat ini. Makanya semoga takmir Al-Furqan ini diberi kemudahan oleh Allah. Diberi keselamatan, diberi kesehatan, dan semua takmir diberi kesamaan hati, diberi anugerah ikhlas dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala humul ladzina kafaru wa suddukum 'anil masjidil haram wal hadu ma'kufan ay yablugha mahilla walau la rijalun minhum wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'um fatusibukum minhum ma'rudun bi ghairi sampai akhir ayat. Faqala ta'ala innama ya'muru masajidallahi ila akhir ayat fa idza kana man huwa kadzalika matrudan minha masdudan anha fa yukhrabin lau a'dham min dzalik. Makanya enggak ada, Pak. Enggak ada, katanya enggak nyerang Ka'bah. Iya, tapi apa enggak lebih berat dosanya daripada orang yang menghalang-halangi mau beribadah? Benar enggak dirusak dengan memakmurkan masjid
bukan menghiasi masjidnya, dibikin indah, atau wa iqamati suratiha, atau dikasih foto pemimpinnya. Nah, itu. Dikasih foto pemimpinnya siapa. Bukan itu takmir. Takmir itu yang bisa menjamin untuk beribadah, memakmurkan masjid dengan kegiatan yang bermuara kepada zikrullah. Innama imaratuha bidzikrillah. Kenapa memakmurkan itu? Dengan cara mengingat Allah, zikrullah fiha, wa iqamati syar'ihi fiha, dan menegakkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa rafuha anid danasi wasyirki, dan menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan juga menjaga dari hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Jadi dijaga itu, nggak ada yang begitu-begitu. Karena masjid hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulu ta'ala ulaika man lahum ayyadkhulu illa khaifin, hadza khabarun ma'nahu lit-talab. Jadi orang-orang yang masuk ke masjid dari golongan mereka, ya, kaum musyrikin atau orang-orang kafir ini memang maknanya adalah khabar, pemberitahuan, berita. Tapi maknanya di sini adalah anjuran. Aila tumakkinu haula'i idza qadartum 'alaihim min dukhuliha. Jadi jangan dibiarkan mereka masuk ke tempat-tempat yang Allah sucikan ini. Ya, kalau kalian bisa. Makanya kemudian Masjidil Haram itu dijaga. Ya, pernah saya cerita, kalau masuk ke Masjidil Haram, kalau ghairul muslim, orang-orang yang selain muslim, dibelokkan ke arah kanan. Tapi kalau yang muslim boleh lurus. Itu. Nah, ini dasarnya, ini kenapa kok kemudian terjadi yang seperti itu. Illa tahtal hudnati wal jizyati walihada, makanya kecuali adanya perjanjian. Nah, Rasulullah kan melakukan perjanjian itu. Tapi begitu perjanjiannya selesai, sudah nggak ada alasan lagi. Selesai. Perjanjiannya sudah diikuti, ditaati. Walaupun ada upaya-upaya waktu itu, Rasulullah datang dengan para sahabat, yang jumlahnya jutaan itu. Datang, makanya turun surat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu. Jadi mereka justru yang gemetar semua, ya, khaifina semua itu. Dengan datangnya kaum muslimin menuju kota Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah. Itu yang terjadi itu. Maka setelah itu, lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasulullah membuka kembali kota Mekah, amara minal amil qabili fi sanati tis'in, yaitu pada tahun ke-9, ayyunada birihabim mina, yaitu dengan adanya maklumat Mina. Ada perjanjian, Pak, ada maklumat yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa? Ala yahujjanna ba'dal ami musyrikun. Mulai setelah ini kaum musyrikin dilarang melaksanakan haji. Enggak boleh datang ke sana. Ini balasan, Pak, akibat perbuatan mereka itu. Jadi dilarang. Wala yatufanna bil baiti uryan, dan mereka selain haji, mereka dilarang untuk melaksanakan tawaf uryan, nggak pakai baju. Jadi mereka ini juga sama sebenarnya, cuma yang dilakukan aneh-aneh, nggak sesuai dengan syariah, nggak pakai baju tawaf. Nah, kalau nggak pakai baju tawaf ini apa? Nggak meremehkan ini, uang tempat yang disucikan di atas bumi gitu. Makanya kemudian dilarang setelah Rasulullah masuk ke kota Mekah, setelah Fathu Mekah. Wa man kana lahu ajrun fa ajalu ila muddati,
Bila itu ada sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian dan apa namanya, ya sudah, sampai itu selesai, sudah. Ini yang terjadi. Wa hada innama kana tasdiqan wa amalan biqouli ta'ala. Makanya ini sebagai bentuk implementasi apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hada. Ini perintahnya Allah. Hei orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kaum musyrikin itu dalam tanda kutip najis, bukan orangnya najis, Pak. Gitu ya. Dalam tanda kutip najisnya itu ada yang memaknai batinnya. Nanti kalau ketemu orang yang non muslim, najis gitu, najis. Ini yang jadi rame juga ini. Nah, ini yang jadi rame juga ini. Kenapa kok najis? Karena dia batinnya, ruhaniyahnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini ikhtilaf lagi ini yang memaknai ini. Nah, ada yang memaknai itu najis dohirnya, orangnya. Ada yang memaknai batinnya. Kalau saya ngikuti pendapat yang batinnya, jiwanya itu, ruhaniyahnya itu. Karena tidak berakidah seperti umat Islam, percaya kepada Allah. Gitu. Ya. Wa qala ba'du ma kana yanbaghi lahum ayyadkhulu masajidallahi illa khaifin ala halit tahayyubi wa irti'adil fara'isi minal mu'minin. Kenapa orang-orang musyrikin ini kalau masuk ke masjid, Masjidil Haram maksudnya, maka mereka itu bahaya kalau tidak masih petantang-petenteng merasa gini. Kenapa? Karena kaum muslimin mengawasi mereka. Bisa-bisa dipancung begitu, bisa-bisa diserang mereka. Kebalikannya yang dulu itu. Kalau dulu kaum muslimin yang diperlakukan seperti itu, sekarang mereka karena perbuatan mereka di masa yang lalu, mereka mendapatkan kehinaan di dunia, belum di akhirat. Ya. Ayyabtisu bihim fadlan ayyastaulu alayya wa yamna'ul mu'minina minha wal ma'na makan ilal haqqu wal wajib illa dalika laula dzulmal kafarati wa irim wakila inna hada bisyaratun minal muslimin. Inilah Pak kabar gembira, balasan yang Allah janjikan kepada kaum muslimin yang selama ini sabar, yang selama ini mengikuti kemauan mereka, perjanjian-perjanjian diikuti, sehingga dibalik oleh Allah setelah terjadinya Fathu Makkah, maka kaum muslimin yang menguasai Masjidil Haram dan menjaga dari orang-orang kaum musyrikin, kafir musyrikin, orang-orang yang non muslim itu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, pada pembahasan tentang dilarangnya kaum musyrikin untuk masuk ke Masjidil Haram seperti yang sudah terjadi sekarang, ya. Jadi ini sejarahnya kenapa? Sejarahnya kenapa kok kaum musyrikin atau non muslim dilarang masuk? Nah ini, hadhi bisyarah, sebagai kabar gembira dari Allah kepada kaum muslimin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keterbatasan saya, kekurangan saya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari Al-Qur'an, ya. Kita bertadabbur, bertafakkur sehingga menambah, ya, kemantapan hati, akidah kita, keimanan kita, tauhid kita, sehingga itu semua menjadi bekal kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji adfatayya
أوحي الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشأن والدرج فتياجي الله إلى الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للmuslimin. Ya Allah, kami memohon ya Allah dengan keberkahan Al-Quran, dengan apa yang kami kaji ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunilah mereka. Ya Allah, angkat derajat mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ridhoilah kami dan mereka, berkailah kami dan mereka, anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Anugerahkanlah kami keturunan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang istiqomah membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Ya Allah, ya Rahman, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah yang menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu. Ya Allah, inilah keadaan kami. Taqabbal minna ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.